Bayangkan kamu sedang berdiri di tepi jurang. Di depanmu terbentang jembatan menuju impian yang selama ini kamu bayangkan, yaitu karir impian, usaha yang sukses, atau kehidupan yang lebih baik. Tapi langkahmu tertahan, bukan karena jembatannya rapuh, tapi karena kamu takut jatuh, takut gagal. Pertanyaannya, sampai kapan kamu terus diam di tempat, hanya karena bayangan kegagalan? Fakta menariknya, banyak orang hebat di dunia ini pernah gagal berkali-kali sebelum akhirnya mereka berhasil. Thomas Alva Edison pernah gagal lebih dari 1000 kali sebelum menemukan bola lampu. Oprah Winfrey pernah dipecat dari pekerjaannya sebagai penyiar karena dianggap tidak cocok untuk televisi. Tapi apa yang membedakan mereka dengan kita? Jawabannya sederhana, mereka tidak berhenti karena rasa takut. Dalam video ini kita akan membahas 10 langkah praktis yang bisa kamu lakukan untuk menghentikan rasa takut gagal dan mulai bergerak menuju kesuksesan. Bukan sekedar teori, tapi langkah-langkah nyata yang bisa kamu praktikkan hari ini juga. Jadi kalau kamu merasa sudah lelah, terus dihantui rasa ragu, tetaplah di sini. Karena apa yang akan kamu pelajari bisa jadi titik balik hidupmu. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke langkah berhenti takut, gagal, dan meraih kesuksesan yang pertama, yaitu adalah ubah gagal dari monster menyeramkan menjadi mentor bijak. Banyak dari kita sejak kecil diajarkan bahwa gagal itu buruk. Ketika dimarahi saat nilai jelek, disalahkan saat mencoba dan tidak berhasil. Akibatnya, kata gagal menjadi seperti hantu yang menakutkan. Tapi coba pikirkan, apakah benar kegagalan selalu berarti akhir dari segalanya? Bayangkan kamu sedang belajar naik sepeda. Pertama kali jatuh, wajar. Kedua kali lecet, masih terus coba. Tapi kenapa ketika sudah dewasa, satu kesalahan kecil terasa seperti akhir dari dunia? Karena kita lupa satu hal penting, yaitu kegagalan adalah bagian dari proses belajar, bukan penentu akhir hidup. Coba kita balik cara pandangnya. Setiap kegagalan adalah catatan pengalaman, bukan untuk disesali tapi untuk dianalisis. Apa yang salah? Apa yang bisa diperbaiki? Apa yang bisa dihindari di masa depan? Dalam dunia bisnis, kegagalan seringkali menjadi guru terbaik dan pelajaran mahal yang tidak akan pernah kamu lupakan. Menurut studi dari Harvard Business Review, orang yang pernah gagal dalam membangun usaha dan mencoba lagi memiliki kemungkinan sukses 20% lebih besar dibanding mereka yang belum pernah gagal sama sekali. Artinya, gagal bukan tanda kamu tidak mampu, tapi bukti bahwa kamu sedang tumbuh. Jadi mulai sekarang, perlakukan kegagalan seperti mentor yang memberi pelajaran penting. Dengarkan apa yang ingin dia ajarkan. Karena justru dari kegagalan itulah kamu akan tahu arah mana yang harus diperbaiki demi meraih keberhasilan sejati. Kemudian, langkah yang kedua adalah takut gagal itu manusiawi, tapi jangan dijadikan alasan untuk diam. Setiap orang pernah merasa takut gagal, bahkan mereka yang terlihat paling percaya diri sekalipun. Rasa takut itu bukan kelemahan, itu adalah sinyal alami dari otak kita untuk melindungi diri. Tapi masalahnya, banyak dari kita terlalu nyaman dengan rasa takut itu hingga akhirnya tidak bergerak sama sekali. Pernahkah kamu ingin memulai bisnis, tapi malah sibuk berpikir bagaimana kalau rugi? Atau ingin melamar pekerjaan impian, tapi langsung terbayang ditolak? Ini adalah jembatan mental yang disebut anticipatory failure anxiety. Ketakutan terhadap kegagalan yang bahkan belum terjadi. Dan jika tidak dilawan, kamu akan terus hidup di bawah bayang-bayang kemungkinan terburuk. Mari kita ubah pendekatannya. Alih-alih bertanya bagaimana kalau gagal, cobalah bertanya apa yang bisa saya pelajari kalau ini tidak berhasil. Dengan begitu, kamu menggeser fokus dari rasa takut menjadi rasa ingin tahu, dari keraguan menjadi keberanian untuk mencoba. Sebuah riset dari University of California menunjukkan bahwa ketika seseorang memaknai kegagalan sebagai bagian dari proses belajar, tingkat stres mereka menurun dan performa mereka justru meningkat. Artinya, cara kita memaknai kegagalan jauh lebih penting daripada kegagalannya sendiri. Jadi, jika kamu saat ini merasa takut, itu normal.
Tapi jangan biarkan rasa takut itu menahan langkahmu. Gunakan rasa takut itu sebagai bahan bakar untuk bertindak, bukan rem untuk mundur. Karena semakin kamu diam, semakin besar rasa takut itu tumbuh. Tapi begitu kamu bergerak, perlahan rasa takut itu akan mengecil. Kemudian langkah yang ketiga adalah kenali musuh dalam diri, si pengkritik tak kasat mata. Kita sering mengira bahwa hambatan terbesar kita berasal dari luar, yaitu lingkungan, kondisi ekonomi, atau orang-orang yang meremehkan. Padahal musuh terkuat justru sering bersembunyi di dalam kepala kita sendiri. Dia tidak terlihat, tapi suaranya selalu muncul saat kita akan memulai sesuatu. Kamu tidak cukup pintar, kamu pasti gagal. Ngapain coba, udah jelas susah. Suara ini disebut inner critic, pengkritik dalam diri yang sangat lihai mematahkan semangat. Ia sering menyamar sebagai realitas, padahal sejatinya hanya bayangan rasa takut. Inner critic terbentuk dari pengalaman masa lalu, trauma, kegagalan, atau bahkan perkataan orang lain yang terus kita simpan dan percaya. Pernahkah kamu merasa tidak layak meraih sesuatu hanya karena dulu pernah gagal? Atau membandingkan diri dengan orang lain lalu merasa minder? Itulah si pengkritik tak kasat mata yang sedang bekerja. Ia tidak butuh bukti nyata. Cukup sedikit keraguan dan kamu pun mulai mundur sebelum bertindak. Tapi kabar baiknya, suara itu bisa dikendalikan. Salah satu caranya adalah dengan mengubah narasi dalam pikiran. Saat muncul suara "aku pasti gagal", lawan dengan "aku belum tahu hasilnya, tapi aku akan mencoba". Saat merasa tidak cukup baik, ucapkan "aku sedang belajar dan itu sudah cukup". Ini bukan sekedar afirmasi kosong, tapi bentuk resistensi aktif terhadap sabotase mental. Semakin sering kamu menantang suara negatif itu, semakin kecil pengaruhnya dalam hidupmu, dan pada akhirnya kamu akan menyadari satu hal penting, yaitu bahwa dirimu jauh lebih kuat dari yang selama ini kamu bayangkan. Kemudian langkah yang keempat adalah statistik tidak bohong. Mereka yang gagal justru punya peluang lebih sukses. Kebanyakan orang menganggap kegagalan sebagai akhir. Padahal banyak penelitian justru menunjukkan bahwa mereka yang pernah gagal memiliki peluang lebih besar untuk berhasil, asal mereka tidak menyerah. Ini bukan motivasi kosong, tapi fakta yang bisa dibuktikan dengan angka. Menurut penelitian dari Kellogg School of Management di Northwestern University, individu yang pernah mengalami kegagalan dalam 5 tahun pertama usahanya, namun tetap melanjutkan, memiliki peluang sukses sebesar 20% lebih tinggi dibanding mereka yang belum pernah gagal sama sekali. Artinya, pengalaman gagal justru menjadi modal berharga untuk menghadapi tantangan berikutnya. Kenapa bisa begitu? Karena kegagalan bukan hanya memberi pelajaran, tapi juga membentuk ketahanan mental. Mereka yang pernah jatuh tahu bagaimana rasanya bangkit. Mereka belajar lebih banyak tentang strategi, manajemen resiko, dan pentingnya konsistensi. Itu sebabnya orang-orang seperti Jack Ma, Walt Disney, atau Soichiro Honda mengalami puluhan penolakan dan kegagalan sebelum akhirnya sukses besar. Tapi ada catatan penting, bukan semua yang gagal akan otomatis sukses. Kuncinya ada pada cara kita merespons kegagalan itu. Apakah kita menarik diri dan menyerah, atau justru belajar dan memperbaiki diri? Jadi saat kamu melihat seseorang yang berhasil, jangan langsung berpikir mereka beruntung. Bisa jadi mereka hanya sudah jatuh lebih dulu dan memutuskan untuk tidak berhenti di situ. Dan itu artinya kamu juga bisa melakukan hal yang sama. Kemudian langkah berhenti takut gagal dan meraih kesuksesan yang kelima adalah jangan panik lihat tangga tinggi. Fokuslah pada anak tangga pertama. Salah satu alasan utama kita takut gagal adalah karena kita terlalu fokus pada hasil akhir. Kita membayangkan prosesnya terlalu panjang, tantangannya terlalu berat, dan akhirnya merasa kewalahan sebelum mulai. Padahal kesuksesan besar tidak pernah lahir dari satu lompatan besar, tapi dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Coba bayangkan kamu ingin membangun bisnis online dari nol. Jika langsung membayangkan harus punya website profesional, ribuan pelanggan dan omset jutaan rupiah, kamu bisa stres duluan.
Tapi bagaimana jika kamu mulai dari satu produk, satu konten per hari, atau satu pelanggan pertama? Rasanya jauh lebih ringan, bukan? Inilah kekuatan dari small wins, kemenangan kecil yang membangun momentum. Saat kamu menyelesaikan satu hal kecil, otakmu merilis dopamin, hormon yang meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri. Semakin sering kamu merasakan keberhasilan kecil, semakin besar rasa percaya bahwa kamu mampu melangkah lebih jauh. Metode ini juga terbukti secara ilmiah. Menurut penelitian dari Harvard Business School, karyawan yang mencatat kemajuan kecil setiap hari dalam pekerjaannya merasa lebih termotivasi dan produktif. Ini berlaku juga dalam kehidupan personal, bisnis, bahkan dalam proses penyembuhan diri dari trauma kegagalan. Jadi jika kamu merasa takut melangkah, jangan paksakan diri untuk langsung mencapai puncak. Cukup fokus pada langkah pertama hari ini. Esok hari ambil langkah berikutnya dan tiba-tiba tanpa kamu sadari kamu sudah berjalan sangat jauh. Kemudian langkah yang keenam adalah temukan alasan besar yang membakar rasa takut. Satu-satunya hal yang lebih kuat dari rasa takut adalah rasa ingin yang mendalam. Sebuah alasan besar yang membuatmu tetap berdiri bahkan saat semuanya terasa berat. Itulah kenapa penting untuk punya why yang kuat. Sebuah alasan yang bukan hanya logis tapi juga emosional. Sesuatu yang membuatmu berkata, saya tidak bisa berhenti karena ini terlalu penting bagi hidup saya. Bayangkan seseorang yang ingin membangun bisnis bukan hanya untuk mencari uang, tapi karena ingin membebaskan orang tuanya dari hutang, atau ingin memberi pendidikan terbaik untuk anaknya. Motivasi semacam ini bisa menyalakan api semangat yang tidak padam meski diterpa kegagalan. Contoh lainnya datang dari kisah nyata seorang single mom di Jakarta yang dulunya takut memulai usaha makanan rumahan karena tak punya modal besar. Tapi ia nekat memulai hanya dengan menjual dari grup WhatsApp tetangga. Alasannya, ia ingin anaknya bisa tetap sekolah tanpa harus mengandalkan bantuan orang lain. Sekarang usahanya berkembang dan ia berhasil membuka dapur produksi sendiri. Ketika kamu punya why yang jelas dan kuat, rasa takut akan berubah bentuk. Ia tidak lagi menjadi tembok, tapi menjadi tantangan yang layak dihadapi. Karena kamu tahu ada sesuatu yang lebih penting untuk diperjuangkan daripada sekedar menghindari rasa sakit. Tanyakan pada dirimu sekarang, untuk siapa atau untuk apa kamu ingin sukses? Temukan jawabannya. Tuliskan, resapi, jadikan itu bahan bakar utama setiap kali rasa takut mencoba menghentikan langkahmu. Kemudian langkah yang ketujuh adalah gagal itu bukan lawan sukses, tapi jalan menuju ke sana. Kita sering melihat kegagalan dan kesuksesan sebagai dua hal yang bertolak belakang. Seolah-olah jika kita gagal, maka kita otomatis tidak sukses. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Gagal itu bukan lawan dari sukses, tapi bagian dari proses menuju ke sana. Pikirkan seperti ini. Ketika kamu belajar naik sepeda untuk pertama kali, berapa kali kamu jatuh sebelum akhirnya bisa melaju dengan lancar? Apa kamu menyerah setelah terjatuh sekali? Tentu saja tidak. Karena saat itu kamu tidak melihat jatuh sebagai akhir, tapi sebagai bagian dari belajar. Kenapa saat dewasa kita justru lupa cara berpikir seperti itu? Banyak orang sukses justru menyebut kegagalan mereka sebagai momen paling penting dalam perjalanan hidupnya. Thomas Alva Edison pernah berkata, saya tidak gagal 10.000 kali. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Dia tidak menghindari kegagalan, tapi menjadikannya data untuk perbaikan. Bayangkan kalau dia berhenti di eksperimen ke-1000, mungkin sampai sekarang kita masih hidup dalam gelap. Salah satu cara terbaik untuk berdamai dengan kegagalan adalah mengubah definisinya. Alih-alih menyebut kegagalan sebagai bukti ketidakmampuan, lihatlah sebagai informasi, umpan balik, dan koreksi arah. Kegagalan hanya memberi tahu bahwa ada cara lain yang harus kamu coba. Jadi jika kamu merasa pernah gagal dan ingin berhenti, ingatlah justru karena kamu gagal, artinya kamu sedang bergerak. Dan setiap langkah yang kamu ambil, termasuk yang tersandung, adalah bagian dari jalan panjang menuju versi terbaik dirimu.
Kemudian langkah yang ke-8 adalah lingkunganmu bisa jadi sumber rasa takut atau sumber kekuatan. Pernah merasa semangatmu padam hanya karena komentar orang lain, atau takut melangkah karena dikelilingi orang yang selalu meremehkan mimpi? Itu bukan hal aneh. Lingkungan kita punya peran besar dalam membentuk pola pikir, entah memperkuat kepercayaan diri atau sebaliknya, menanamkan rasa takut yang semakin dalam. Lingkungan yang negatif seringkali menyebar virus pesimisme tanpa sadar. Kalimat seperti, "Ah, itu susah," atau "udah banyak yang gagal, ngapain coba?" terdengar biasa, tapi sebenarnya sangat merusak psikologis. Jika setiap hari kamu mendengarnya, otakmu mulai mempercayainya, dan akhirnya kamu benar-benar ragu melangkah. Tapi ada kabar baiknya. Sama seperti racun, kamu bisa netralisir pengaruh itu dengan antibodi sosial, yakni orang-orang yang mendukung, memotivasi, dan percaya pada potensimu. Mereka tidak selalu harus ahli atau mentor. Kadang cukup punya satu teman yang bilang, "Ayo, kamu bisa." Itu sudah cukup untuk menguatkan langkahmu. Salah satu strategi yang bisa kamu lakukan adalah kurangi lingkungan digitalmu. Follow akun yang memberi semangat, nonton konten yang membangun, dan gabung komunitas yang satu visi. Tanpa sadar, energi itu akan menular ke mindset dan tindakanmu. Jadi lihat sekelilingmu sekarang. Siapa yang membuatmu ragu? Siapa yang membuatmu yakin? Pilih dengan bijak karena lingkungan bukan hanya tempat kamu tinggal, tapi tempat di mana impianmu bisa tumbuh atau justru layu sebelum berkembang. Kemudian langkah yang ke-9 adalah mental eksperimen. Berani coba tanpa takut hasilnya tidak sesuai. Pernahkah kamu mendengar istilah mental eksperimen? Ini adalah cara berpikir yang mengajak kita untuk melihat setiap usaha sebagai sebuah percobaan ilmiah. Dalam eksperimen, hasil tidak selalu sesuai harapan, tapi setiap data yang didapat adalah pengetahuan baru. Bayangkan kamu sedang mencoba strategi baru dalam bisnis atau karir. Alih-alih takut gagal, kamu pikirkan sebagai uji coba yang hasilnya bisa dipakai untuk belajar dan memperbaiki. Jika gagal, kamu tidak rugi, tapi mendapat data yang berharga untuk langkah berikutnya. Mental eksperimen ini membuat kita lepas dari jebakan semua harus sempurna dari awal. Kadang kita takut mencoba karena takut terlihat tidak ahli atau takut dikritik. Tapi kenyataannya, orang yang sukses justru berani tampil dengan ketidaksempurnaan, karena mereka tahu perjalanan itu butuh proses. Cerita dari penulis terkenal J.K. Rowling yang mengalami penolakan berkali-kali sebelum Harry Potter diterbitkan adalah contoh nyata. Ia tidak menyerah meski sering gagal, karena ia melihat kegagalan sebagai bagian dari eksperimen untuk menemukan apa yang benar-benar berhasil. Coba mulai sekarang, ubah cara pandangmu. Setiap langkah kecil adalah eksperimen. Setiap kegagalan bukan akhir, tapi data untuk versi terbaik berikutnya. Dengan mental eksperimen, rasa takut perlahan akan berkurang, dan keberanianmu akan tumbuh. Kemudian langkah berhenti takut gagal dan meraih kesuksesan yang terakhir atau yang ke-10 adalah aksi konsisten, kunci menyulut api kesuksesan yang tak pernah padam. Berhenti takut gagal bukan berarti berhenti berusaha. Justru sebaliknya, ini saatnya mengubah ketakutan jadi bahan bakar untuk bertindak secara konsisten. Kesuksesan besar lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang, bukan dari loncatan tiba-tiba. Bayangkan kamu menabung setiap hari, walau cuma sedikit. Awalnya terasa berat dan hasilnya kecil. Tapi setelah beberapa bulan, angka itu akan terus bertambah tanpa terasa. Sama halnya dengan aksi konsisten dalam mengejar impian. Bahkan saat hasil belum terlihat, kamu sedang membangun pondasi kokoh. Menurut sebuah studi dari American Psychological Association, orang yang memiliki kebiasaan konsisten dalam bekerja dan belajar cenderung lebih cepat mencapai tujuan dan lebih tahan terhadap stres. Konsistensi membangun disiplin dan mental yang kuat. Dua hal penting untuk menghadapi tantangan. Jangan tunggu waktu yang tepat atau motivasi besar untuk mulai. Mulailah dengan tindakan kecil hari ini. Lalu, ulangi esok dan esoknya lagi.
Lama-kelamaan kamu akan melihat bahwa rasa takut mulai pudar, digantikan oleh keyakinan yang semakin menguat. Sekarang saatnya kamu bertindak. Jangan biarkan ketakutan menghambat langkahmu. Ingat, setiap orang sukses pernah berada di posisi kamu sekarang. Tapi mereka memilih untuk bergerak, kamu juga bisa. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalam.